Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Semua sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, seperti biasa, sebelum kita pembelajaran, ketika saya bertanya bagaimana kabar kalian, maka harus menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelumnya saya ulangi. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, jaga protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Biarpun dalam keadaan PPKM pandemi COVID-19 ini, anak-anak mohon dicermati ketika keluar rumah harus tetap menjaga prokes protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Anak-anak sekalian, sebelum saya mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas kepada Mas Masud untuk memimpin doa bareng-bareng. Semoga pertemuan pada siang hari ini mendapatkan manfaat dan barokah. Monggo Mas Masud, ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas untuk memimpin doa. Selanjutnya, anak-anak, sebelum saya mulai pelajaran, adakah teman kalian yang hari ini tidak masuk? Ada tidak? Ada Pak, Ferdi sakit. Kemana? Sakit? Sakit apa? Pak. Mas Okta? Sakit Tidak katanya Pak. ada surat dari... Ya, ada Masih surat awal dari... sakit Pak, masih belum minta surat katanya. Oh gitu. Sudah. Mungkin kita doakan yang Ini Pak Mat Saleh Pak. Pak Mat Saleh Mat kemana? Saleh juga. Kemungkinan Ya. terlambat Pak. Tadi ada acara ke belakang. Ya, yang sakit kita doakan bareng-bareng, mudah-mudahan sakitnya cepat sembuh dan tetap sehat sehingga bisa melaksanakan atau melakukan kegiatan belajar bersama. Anak-anak yang berbahagia, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang menyembelih hewan. Penyembelihan hewan maaf, ini masih gangguan PTK-nya Pak Hamid, KG. Sudah saya keluarkan dulu PTK saya, nanti saya share lagi. Sambil menunggu PTK saya tampil, mungkin dari anak-anak ada bayangan tidak? Hewan apa saja yang boleh disembelih? Mungkin ada dari Saya Bapak. Ada. Ya, di mana Mas Ota? Hewan apa saja yang boleh disembelih? Yang saya tahu sapi, kambing Pak. Sapi, kambing. Kemudian yang lain, Mas Faisal mungkin tahu, Mas Faisal. Hewan apa Saya, saja Pak. yang boleh Bisa disembelih Bapak. Gimana? Ini Pak, saya. Semua hewan bisa disembelih. Apa ya? Ikan bisa disembelih?
Ikan laut bisa disembelih? Selain ikan. Bisa Pak dibuang kotorannya. Iya. Bisa dipotong-potong ikan laut, Pak. Iya. Iya. Mungkin ada jawaban yang lain. Hewan apa yang boleh disembelih? Ini onta, Pak. Onta. Unta. Ya, Iya. apa lagi? Ada. Ayam Bapak. Hewan yang dihalalkan, Bapak. Yang dihalalkan. Yang masih hidup. Yang pasti yang masih hidup. Terima kasih Bu Irma jawabannya. Ini yang Luar boleh biasa, disembelih Bu. apa yang halal disembelih, Pak? Yang boleh disembelih. Burung Bapak. Burung ya. Burungnya Ya. siapa? Tidak Burung semua puyuh. Misalnya. Iya. Sudah tampil PPK saya, anak-anak? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Sudah Bapak Guru. Bentar. Ya, saya lanjutkan. Penyembelihan hewan. Ya, penyembelihan hewan. Sebelum saya membahas tentang materi penyembelihan hewan, anak-anak, pada siang hari ini KD yang saya bahas adalah menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan. Jadi kompetensi dasar pertemuan hari ini adalah menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan. Indikatornya adalah mematuhi ajaran ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan penyembelihan hewan berdasarkan syariat Islam. Meyakini bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan berdasarkan syariat Islam banyak mengandung manfaat. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator pada siang hari ini, anak-anak. Kemudian setelah mengetahui HD dan indikator, tujuan pembelajaran pada siang hari ini, ketika sudah ada tujuan pembelajaran, sebelum saya sampaikan materi, anak-anak, setelah mengikuti proses pembelajaran, maka peserta didik mampu, berarti anak-anak harus mampu mematuhi ajaran ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan penyembelihan hewan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, meyakini bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan berdasarkan syariat Islam banyak mengandung manfaat. Kemudian yang berikutnya, terbiasa berperilaku peduli terhadap lingkungan sebagai implementasi pemahaman ajaran. Selanjutnya, tujuan belajar selanjutnya, terbiasa berperilaku menyayangi sesama makhluk Allah sebagai implementasi pemahaman ajaran penyembelihan hewan. Yang selanjutnya, terbiasa melaksanakan penyembelihan hewan sesuai syariat Islam. Jadi pertemuan hari ini tujuan kita belajar bareng-bareng, tujuannya itu anak-anak. Oke anak-anak, mari kita membahas materi. Pertama adalah penyembelihan hewan. Bisa dilihat tulisan saya anak-anak? Ya. Bisa Bapak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Ya, pengertian penyembelihan secara bahasa adalah memotong. Secara istilah adalah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat penyembelihan yang tajam seperti pisau, parang, dan golok agar halal untuk dimakan menurut syariat Islam. Jadi secara bahasa menyembelih itu artinya memotong, itu menghilangkan nyawa. Sedangkan secara istilah menghilangkan nyawa binatang yang halal, yang harus digarisbawahi ini anak-anak, binatang yang halal, bukan binatang yang haram. Ada binatang halal, tapi cara mendapatkannya pun tidak halal. Maka ini nanti gimana? Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Yang penting secara istilah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat penyembelihan yang tajam seperti pisau, parang,
dan golok agar halal untuk dimakan menurut syariat Islam. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan. Ada yang ditanyakan? Tanyakan. Ya, monggo Mbak Irma. Ini Ibu murid yang aktif ini. Gimana Mbak Irma? Ibu saya kalau masak ayam itu ayamnya beli di pasar. Iya. Jadi nggak tahu nyembelihnya itu gimana ya Pak ya. Ya. Untuk tahu cara menyembelih nanti ada keterangan tersendiri Mbak Irma. Nanti di bawah itu di PPK nanti saya jelaskan. Ada kok jawaban yang pertanyaan sampai itu nanti ada di bawahnya. Bagaimana cara memilih hewan yang kita tidak tahu siapa yang menyembelih. Nah, nanti di bawahnya itu ada nanti. Ini murid yang aktif yang luar biasa Mbak Irma. Udah dikasih pemberan ya Pak ya. Sebelum diterangkan sudah bertanya. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Lanjut ya. Iya Lanjut Bapak. Bapak. Iya Pak, lanjut Pak. Saya lanjutkan. Kemudian saya lanjutkan syarat binatang yang disembelih. Yang pertama, binatang tersebut harus halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Jadi yang pertama, binatang boleh disembelih, syaratnya adalah harus halal. Yang tadi sudah dicontohkan oleh teman-teman kalian, contohnya ada unta, ada sapi, ada ayam, ada kambing. Baik zatnya maupun cara memperolehnya. Jadi zatnya itu memang sudah halal. Zatnya sudah halal, cara memperolehnya pun juga halal. Umpama contoh, sapi itu halal, tapi cara memperolehnya tidak halal dengan mencuri punyaan tetangga. Berarti binatang ini belum memenuhi syarat daripada binatang yang disembelih. Ketika syaratnya belum memenuhi daripada syarat binatang yang disembelih, maka tidak boleh dikonsumsi. Jadi yang pertama, harus binatang tersebut halal baik zatnya maupun cara memperolehnya. Kemudian yang kedua, binatang tersebut masih dalam keadaan hidup. Ada sapi mati, kemudian disembelih, ya sudah posisinya mati, maka tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Ada ayam ditabrak mobil, masih ada nyawa, biasanya ada ayam tabrak mobil, masih ada nyawa, kemudian masih utuh untuk disembelih, maka binatang tersebut halal untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena binatang tersebut masih dalam keadaan hidup. Ini syarat binatang yang disembelih. Kemudian saya lanjutkan syarat alat untuk menyembelih. Nanti kalau ada praktek menyembelih, ini syaratnya alat untuk menyembelih. Satu, tajam sehingga tidak terlalu menyakiti. Jadi nggak boleh bahasa orang Banyuwangi itu geblok, ya geblok, tidak pedas, tajam. Kemudian tidak tumpul dan tidak runcing dengan ukuran standar. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mempraktekkan ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, ya, disuruh menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ketika pertama pisaunya sudah menyentuh lehernya Nabi Ismail, ternyata enggak pedas, kurang tajam, tumpul. Akhirnya sama Nabi Ibrahim diasah lagi, dicoba di sebelahnya Nabi Ismail itu dipukulkan ke batu. Ternyata batunya pecah menjadi dua. Sampai sekarang ada bukti di sana, di Masjidil Haram sana. Ada bukti saking disuruh untuk menajamkan alatnya supaya tidak menyakiti kepada hewan tersebut. Kemudian terbuat dari besi, baja dan sejenisnya. Kemudian bukan gigi, tulang atau kuku. Jadi bukan gigi, bukan tulang atau bukan kuku.
Ini syarat alat untuk menyembelih. Nah, anak-anak yang ditanyakan Bu Irma tadi, syarat orang menyembelih yang kita tidak tahu siapa yang menyembelih ketika kita beli ke pasar, umpama ayam beli ke pasar, sopo sembelih itu. Nah, ini syarat orang menyembelih. Yang pertama beragama Islam atau ahli kitab. Yang penting kita beli orang Islam berarti sudah husnudon, kita itu ayam itu hewan yang kita beli itu, kita membeli ayam berarti ayam ini sudah sesuai dengan syarat orang yang menyembelih, yaitu beragama Islam atau ahli kitab. Ini syaratnya. Yang kedua menyebut asma Allah, yaitu Allahu Akbar, entah Bismillah, terserah sudah. Kemudian yang berikutnya berakal sehat. Ada orang gila menyembelih, sah apa tidak? Anak-anak ada Tidak tidak sah, ya? Pak. Kenapa tidak sah? Karena tidak memenuhi Karena syarat. orangnya gila. Karena Tidak memenuhi syarat. syarat yaitu tidak. Nanti soalnya dibuat mainan. Iya, dibuat mainan diungkal-ungkal oleh wong edan. Iya, kalau di Pasar Rogo Jambi sini Banyuwangi, kalau ada orang gila itu dikasih ayam yang jangankan ayam yang hidup, ayam sudah digoreng itu nggak mau, dibuang malah. Apalagi ayam yang hidup, karena dia tidak berakal sehat. Kemudian yang berikutnya adalah sudah mumayyiz. Mumayyiz ini dapat membedakan yang benar dan yang salah. Ada orang sudah besar agama Islam, kemudian sudah menyebut nama Allah, kemudian berakal sehat, tapi belum mumayyiz, tidak. Nggak boleh Bapak. Boleh ya. Jadi Nggak boleh, Pak. ya, ada orang beragama Islam, kemudian menyebut nama Allah, kemudian berakal sehat, tapi dia tidak mumayyiz, tetap tidak boleh untuk menyembelih. Makanya syarat orang menyembelih ini ada 4 ini, anak. Beragama Islam, menyebut asma Allah, berakal sehat, sudah mumayyiz. Saya lanjutkan anak-anak materinya. Syarat alat untuk menyembelih. Ini sudah tadi ya. Nah, sekarang tata cara penyembelihan secara tradisional. Nanti bisa dilihat gambarnya biar jelas. Nanti di bawah sendiri itu ada gambarnya anak-anak. Secara tradisional menyiapkan lubang menampung darah. Kemudian menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih. Binatang yang akan disembelih diarahkan ke kiblat, lambung kiri berada di bawah. Ini kalau tidak praktek, ya nggak bisa. Makanya ketika besok pertemuan yang kedua, kita akan praktek bagaimana cara menyembelih binatang yang benar. Itu tulisannya bintang ya, kurang berarti binatang. Kemudian kaki binatang dipegang kuat, bila perlu diikat dan kepalanya ke bawah menancap ke tanah. Yang terakhir sebelum memulai menyembelih mengucapkan bismillah. Atau binatang yang telah tersebut disembelih dengan peralatan penyembelihan yang sudah disiapkan. Ini secara mekanik. Kemudian kewajiban dalam penyembelihan binatang. Penyembelihan binatang itu pada pangkal leher atau bagian tenggorokan bagian bawah leher. Jadi ada gambarnya anak-anak, kita pelajari bareng-bareng. Harus memotong tenggorokan hulkum, tenggorokan binatang atau jalan pernafasan, atau bisa disebut dengan hulkum. Harus memotong kerongkongan atau jalan pernafasan, atau
atau disebut dengan al-muri, harus memotong 2 buah urat nadi kanan dan kiri agar binatang cepat mati. Harus menyebut nama Allah dan tidak menyertakan selainnya. Nah ini perhatikan anak-anak yang baru saya terangkan, kewajiban dalam menyembelih binatang. Nah, perhatikan gambar yang di bawah ke kiri. Batasan wajib dalam menyembelih. Nah, bisa dilihat? Anak-anak bisa dilihat itu ya? Bisa, Ustaz. Anak-anak itu di situ ada urat sembelihan. Di situ ada 4 unsur, ya. 4 unsur, ada hulkum, ada muri tadi, kemudian ada saraf tunjang, kemudian ada saraf sisi. Nah, urat-urat penyembelian ini harus terpotong semua. Jadi tadi ini kan menyembelih binatang pada pangkal leher atau badan tenggorak bagian. Tapi yang ini saraf jam ini. Kalau yang hukum ini ya, yang hulkum ini, yang ini jalan pernapasan ini. Kursornya saya gerakkan, bisa diamati ya? Ya. Bisa, Pak. Nah, ini hulkum. Kemudian ini muri. Ini jalan pernapasan. Jadi hulkum tenggorokan binatang, kalau muri itu kerongkongan. Ini keempat urat nadi ini, urat sembelihan ini harus tersembelih. Umpama sekarang anak-anak empat urat sembelihan ini sudah tersembelih, kemudian kok kepalanya sampai terpotong, itu gimana anak-anak? Hukumnya gimana? Mungkin ada yang bisa menjawab, Mas Malik? Ini Pak mau menjawab. Ya. Kalau tidak disengaja mungkin tidak apa-apa, Pak. Kalau tidak disengaja mungkin tidak apa-apa. Ada mungkinnya ya? Ya Pak. Maklum masih lupa, Ya, masih bingung. Ada mungkinnya ya. Jadi mungkin yang lain yang menjawab, yang dimana kalau sudah ini urat nadi ini terputus semua, kok kepalanya putus dari lehernya, itu hukumnya gimana? Makruh, Pak. Makruh. Waduh. Ada dalilnya, ada ibaratnya, mungkin bisa disampaikan. Mungkin dengar dari guru ngajinya Mbak Irma ya. Ya sudah, nanti kita diskusikan bareng-bareng batasan wajib dalam menyembelih, di mana ketika menyembelih itu kepalanya terpotong dari lehernya. Ini batasan wajib dalam menyembelih anak-anak. Kemudian gambar yang di atasnya, coba dilihat. Yang atas sendiri, menyembelih secara tradisional. Nah, tadi sudah materinya harus menyiapkan tempat darah, itu kan sudah ada tempat darahnya, dilubangi, ya. Kemudian ada cara menyembelihnya itu tadi secara tradisional menyiapkan lubang, sudah ada lubangnya, ini kan ada lubangnya nih kan anak-anak ya. Kemudian menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih. Di peralatannya disiapkan, ada pisau, kemudian mungkin ada tutup mata, bisa pakai daun atau bisa pakai yang lain. Kemudian binatang yang akan disembelih diarahkan ke kiblat. Nah, posisi kepala ini anak-anak harus menghadap kiblat. Ya. Posisi kepala ini harus menghadap kiblat. Kemudian lambung, yang ini lambung ini berarti bisa dilihat ya. Ya, Bapak. Lambung kiri ini berada di bawah. Kemudian kaki binatang dipegang kuat-kuat, jadi kakinya dipegang. Jangan nggak dipegang, kalau bisa ditali, diikat. Kalau bisa diikat. Biar kenapa? Kepalanya di utara ya. Hah? Kepalanya di utara berarti ya? Ya, kepalanya di utara.
posisinya menghadap, yang penting posisinya menghadap kiblat. Ditekuk itu kan biasanya iya. Ya, jadi kalau bisa kakinya diikat, seperti kejadian di berita-berita itu namanya tidak diikat, sapinya kakinya marah, akhirnya yang menyembelih ketendang. Ya repot nanti kalau ketendang gak jadi pentol, jadi ini hukumnya sing loro kabeh. Ya. Kemudian yang bawahnya ini anak-anak menyembelih secara mekanik. Nah ini contoh daripada menyembelih secara tradisional dan contoh menyembelih secara mekanik. Kemudian gambar yang selanjutnya ini contoh gambar hewan yang halal disembelih. Kambing, kemudian sapi, kemudian unta. Umpama ada pertanyaan, saya mau tanya umpama kepada anak-anak. Berarti yang diperbolehkan untuk disembelih ini kan kambing, sapi dan unta. Umpama selain itu apa boleh disembelih? Umpama boleh dibuat korban ataupun ya dibuat untuk korban hari raya. Gimana, Nan? Bagaimana kalau kerbau, Bapak? Ya, kalau kerbau gimana? Apa boleh dibuat korban gitu ya? Ya. Ini kan contoh gambar hewan yang halal. Jadi di sini contoh gambar hewan yang halal disembelih. Di ayam boleh. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau menyembelih kerbau? Padahal di sini sapi, kemudian kambing, kemudian unta. Ada yang bisa menjawab sebelum saya jawab? Mungkin Mas Malik mau menjawab, gimana kalau Idul Adha mau berkorban dengan kerbau? Boleh Pak. Boleh ya? Boleh. Dengan alasan? Sejenis sapi. Sejenis sapi. Ini ada jawaban dari teman kamu, Mas Malik. Boleh, karena kerbau itu sejenis sapi. Ini anak-anak, fikih itu hukum yang nggak boleh secara nalar akal dan harus ada takdir. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Yang penting materi hari ini bisa dipaham apa tidak, mulai dari pengertian penyembelihan, kemudian syarat binatang yang disembelih, kemudian syarat alat untuk menyembelih, syarat orang menyembelih, tata cara penyembelihan binatang, kemudian kewajiban dalam penyembelihan binatang. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, monggo. Tanya Pak Ustadz. Ya, gimana? Cara-cara penyembelihan kan banyak Pak. Ya. Dengan menyembelih dengan pisau lah. Kan ada nama apa ya itu? Waktu saya lihat di video itu nahr. Nahr kan gimana ya? Cara menyembelih onta kalau nggak salah. Menyayat pangkal leher itu gimana Ustaz? Itu berarti masuk ke penjelasannya. Gimana? Masuk ke menyembelih secara mekanik. Padahal ontanya berdiri itu. Jadi tidak dipegangi gitu Ustaz. Iya. Itu yang menyembelih unta itu biasanya menyembelihnya secara mekanik. Kalau ini kan menyembelih secara mekanik. Secara mekanik biasanya memang berdiri. Mungkin ada yang mau menjawab sebelum kita lanjutkan diskusi. Ada teman kalian, gimana caranya? Gimana tadi Mas siapa tadi yang bertanya? Rosihin. Pertanyaannya diulangi. Penyembelihan secara nahar itu loh Ustaz. Nahar. Secara nahar. Ini ya kepada hewan unta ya. Kayaknya ya onta gitu yang nurut itu loh, hanya berdiri gitu Ustaz. Iya. Ya monggo mungkin. Maaf, mungkin Pak,
banyak menyampaikan saja. Saya pernah melihat penyembelihan onta. Menurut guru saya, memang ada perbedaan penyembelihan onta dengan hewan yang lain. Kalau onta memang harus berdiri penyembelihannya. Tapi mohon maaf, dalilnya saya lupa waktu ngaji itu nggak tercatat di pikiran itu. Memang kalau onta berdiri caranya, kalau sapi dirobohkan itu ada. Memang dulu saya pernah ngaji tapi kok lupa dalilnya. Mungkin Pak yang lain. Ya, mungkin yang lain. Sebelum saya akhiri, kemudian ada tugas hari ini. Karena waktunya sudah habis. Ada jawaban yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, kalau nggak ada memang penyembelihan unta, Mas Rosin tadi yang bertanya, penyembelihan unta itu berbeda dengan penyembelihan hewan-hewan yang lain seperti kerbau, seperti sapi, seperti kambing ataupun yang lainnya. Karena unta itu adalah hewan yang penurut. Jadi modelnya memang harus berdiri. Model harus dinamakan. Oke anak-anak, karena waktunya kita sudah hampir habis, nanti tugas untuk kalian bisa saya share ke Google Form untuk mengerjakan pertemuan hari ini. Mudah-mudahan hari ini ada manfaat dan barokahnya. Tetap belajar anak-anak ya, tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Semoga daring selama 2 tahun dalam pendidikan di Indonesia ini secepatnya kita kembali ke luring tatap muka, daring Amin. mana lagi anak-anak ya, karena daring itu ya seperti ini sudah ada negatifnya, ada positifnya, tapi kayaknya banyak negatifnya karena mungkin materi yang disampaikan oleh saya kurang maksimal atau kurang gimana. Untuk selanjutnya nggak ada pertanyaan ini anak-anak? Nggak ada ya? Nggak ada. Pak. Ya nanti tugas saya share ke Google Form, nanti bisa di situ ada ABC atau ada IC. Nanti Google Form-nya saya share ke grup WA group ya. Saya akhiri dari kami, mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.